Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teknologi informasi di bidang ilmu tanah. Dengan saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM akhir 1004. Saya Adi Nurajida dengan NIM akhir 1008. Saya Wafik Aziza dengan NIM akhir 1038. Saya Antika Indah Ningrum dengan NIM akhir 1028. Saya Pevin Karib dan Mahdi dengan NIM akhir 1040. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM akhir 1004. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi teknologi informasi di bidang ilmu tanah. Simak terus ya. Yang pertama fungsinya yaitu seperti JIS. JIS memungkinkan kita dapat mendistribusikan data mengenai tanah pada sistem informasi geografis. Yang selanjutnya adalah pengambilan data menggunakan software. Pengambilan data dengan menggunakan software dapat mempercepat kita dalam menganalisis data tersebut dan juga meminimalisir kesalahan akan data tersebut dan juga akan membuat kita mengefisienkan waktu maupun biaya. Perkenalkan, saya Pevin Karib dan Mahdi dengan NIM 2415 1030 1040. Di sini saya akan menjelaskan tentang data geospasial. Data geospasial adalah informasi yang memiliki referensi geografis atau lokasi di permukaan bumi untuk menentukan suatu karakteristik tanah di berbagai suatu wilayah. Data ini digunakan untuk pemetaan, analisis spasial, perencanaan wilayah, dan manajemen sumber daya alam. Adapun jenis-jenis data geospasial, yang pertama peta topografi yang meliputi kontur dan elevasi, yang kedua ada tutupan lahan atau land cover seperti hutan, sawah, dan juga perkotaan, yang ketiga ada penggunaan lahan atau land as seperti pemukiman, pertanian, dan industri, yang keempat ada citra satelit seperti Landsat dan juga Sentinel. Contoh sumber penyedia data geospasial, yang pertama ada BIG atau Badan Informasi Geospasial yang menyediakan peta dasar, batas wilayah, dan tutupan lahan. Perkenalkan, nama saya Antika Indah Ningrum dengan NIM 2415 1030 1028. Di sini saya akan menjelaskan tentang data iklim. Data iklim merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan kondisi atmosfer dalam jangka panjang di suatu wilayah seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan. Data ini penting dalam memahami pola cuaca dan perubahan iklim. Adapun jenis-jenis data iklim, yang pertama suhu udara, yaitu data tentang suhu harian, bulanan, dan tahunan di permukaan bumi. Yang kedua ada curah hujan, yaitu data informasi jumlah dan distribusi hujan dalam periode tertentu. Yang ketiga ada tekanan udara, yaitu data tekanan atmosfer di permukaan atau ketinggian tertentu. Yang keempat ada kelembapan udara, yaitu mengukur kadar uap air di udara. Adapun sumber penyedia data iklim, yang pertama yaitu BMKG adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi cuaca, iklim, dan informasi terkait kondisi geofisika untuk kepentingan masyarakat dan untuk berbagai sektor terkait di Indonesia. Yang kedua ada NASA Power. NASA Power adalah salah satu badan antariksa yang menyediakan data penting untuk studi iklim dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 2415 1030 1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teknologi iklim. Yang pertama ada AWS atau Automatic Weather Station, adalah perangkat otomatis yang digunakan untuk merekam data cuaca tanpa perlu intervensi manusia secara langsung. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan pemantauan cuaca secara real time di berbagai lokasi terpencil. Yang kedua ada MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, adalah sensor satelit milik NASA yang terpasang pada satelit Terra dan Aqua. Biasanya digunakan untuk memantau suhu permukaan bumi
kebakaran hutan, dan kondisi iklim global. Yang ketiga ada GIS atau Geographic Information System, adalah sistem komputer yang digunakan untuk menangkap atau menganalisis data geografis atau spasial. Dalam konteks iklim, GIS biasanya digunakan untuk memetakan curah hujan dan daerah rawan kekeringan. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM akhir 1038. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teknologi data geospasial. Yang pertama yaitu GPS. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang menyajikan informasi, lokasi, dan waktu secara real time di seluruh permukaan bumi. Nah, yang kedua yaitu drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control atau sistem otomatis. Yang ketiga yaitu ArcGIS. ArcGIS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan mengelola data geospasial dalam bentuk peta digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM 1004. Di sini saya akan memberikan tutorial menginput data curah hujan dan juga data geospasial. Untuk data curah hujan di sini kita ambil dari Climate Hazard Center, dan juga untuk data geospasial kita ambil dari Geoportal. Yang pertama kita akan download data curah hujan pada Climate Hazard Center. Kita bisa klik dari pencarian yaitu Climate Hazard Center. Kita klik. Setelah ini kita buka pada dataset. Oke, kita cek dulu. Karena pada CIRPS 2 data tidak ada data builds-nya, kita akan langsung menggunakan CIRPS 3 data. Karena di sini kita akan mengambil data yang bulanan, kita klik pada monthly. Setelah itu kita download global, kita klik builds, lalu kita ambil data yang akhir-akhir seperti data yang terbaru. Oke, kita ambil data yang 2024 bulan 12, kita klik sampai kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, setelah itu kita buka folder, cari data tersebut, kita klik kanan, lalu extract files, kita klik OK. Oke, karena data tersebut sudah menjadi folder, kita langsung buka ArcGIS. Setelah itu pada layer kita klik kanan, kita add data, kita konekkan dulu, lalu klik this PC, klik download, dan kita cari data yang sudah kita download tadi. Oke, ini dia yang kita udah download tadi. Kita klik sekali, kita klik OK, klik sekali, kita klik add, kita klik yes. Oke, seperti kita bisa lihat data curah hujan yang sudah tersedia dari situs tersebut. Oke. Ini oke. Kita remove. Yang selanjutnya kita bisa mencari data geospasial dari situs Geoportal. Kita klik di pencarian Geoportal, lalu klik Ina Geoportal. Sebelum kita bisa mendownload, kita bisa login terlebih dahulu. Login sudah, ya kita unduh data.
karena saya ingin mendownload data RBI per wilayah, kita klik data RBI, unduh data. Oke, setelah itu kita cari lokasi yang ingin kita download. Saya ingin mendownload dari Kabupaten Jember. Oke, kita klik, lalu kita unduh yang 25K Jember zip. Karena ini downloadnya agak lama, kita tunggu saja. Setelah data sudah terdownload, kita lakukan hal yang sama pada data sebelumnya. Kita klik kanan, extract files. Oke. Nah, sudah, karena Jember sudah ada foldernya, kita kembali ke ArcGIS. Oke. Kita klik kanan, add data lagi. Kita cari data yang sudah kita download di disk PC, download. Ini dia Jember 1, klik sekali. Oke. Setelah itu kita bisa masukkan beberapa data, yaitu indeks Jember SHP. Kita klik add. Oke, ini data dalam bentuk grid ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa add data lagi untuk memasukkan data yang lain. Kita klik 22 RBI Kabupaten Jember, klik 2 kali. Kita bisa lihat beberapa data yang kita bisa lihat di sini, yaitu seperti vegetasi, batas wilayah. Oke. Atau kita bisa lakukan Ctrl A pada semuanya untuk bisa mendownload semuanya secara bersama-sama. Kita coba. Oke, kita tunggu agak lama karena ini prosesnya menginput data lumayan banyak. Oke, kita bisa lihat beberapa di sini yang menunjukkan titik-titik seperti titik warna hijau yang artinya tonggak pal kilometer, titik warna biru yang artinya depo bahan bakar minyak, dan juga titik warna merah yang artinya bangunan pemerintah. Ada banyak sekali di sini. Jika kita ingin menghapusnya satu-satu, bisa diklik kanan, kita klik remove. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.